Wow. Bentar. bukannya kalau dari keluarga kan memang lingkup pendidikan yang utama itu dari keluarga ya Mbak ya. Betul. Keluarga itu kan memang kalau ngomong apa ya apalagi dari kecil kan ya Mbak. Biasanya kan tercekoki atau terdoktrin. Iya. Ya sudah patriarki gitu Mbak. Tapi kenapa bisa jadi Mbak Anita yang sekarang Mbak? Nah itulah ya, ini ada dua hal ya. Ketika kita dicekoki sesuatu ada dua respons kan. Oke. Kita terima, yang pertama kita terima itu sebagai kebenaran. Ya. Yang kedua kita marah. Oke. Karena stigma atau dogma itu dipaksakan ke kita. Ya, saya ini yang nomor 2. Oke. Saya ini yang nomor 2. Ya, semakin distigmakan, semakin saya ingin buktikan kamu salah. Dan lebih cari tahu lagi ya Mbak. Yes, Oke. yes. Selama saya melihat gitu ya, kenyataannya apa? Ketika wanita distigmakan ya sebagai kaum yang lebih lemah, termarginalisasi gitu ya, saya ngelihatnya wanita tuh hebat banget loh. Masalahnya begini, teman-teman, adalah kadang-kadang itu masalah gendernya udah membuat kita bias. Iya, setuju. Ya, padahal again ya, kita harus take out masalah gendernya. Terlepas dari ini wanita atau pria, ini adalah masalah tanggung jawab. Masalah roles and responsibilities. Ya, saya nggak pernah melihat sesuatu yang namanya tanggung jawab kerja itu dari gendernya. Tetapi bukan berarti gender tidak memberikan variasi ya terhadap dunia kerja. Jelas ya, tetap tendensi seorang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaupun saya biasa bekerja di bidang yang banyak prianya begitu, bukan berarti saya ini pria. Clock and the career clock are in total conflict with each other. When you have to have kids, you have to build your career. Just as you're rising to middle management, your kids need you because they're teenagers, they need you for the teenage years. And that's the time your husband becomes a teenager too. So he leaves you. I'm sorry. They need you too. So what do? And as you grow even more, your parents need you because they're aging. We're screwed. I mean, we cannot have it all. Motherhood, stay-at-home mothering was a full-time job. Being a CEO of a company is 3 full-time jobs rolled into one. How can you do justice to all? You can't. The person that hurts the most with this whole thing is your spouse. There's no question about it. Raj always says, you know what, your list is PepsiCo, your 2 kids, our 2 kids, your mom, and then the bottom of the list is me. There are 2 ways to look at it. You should be happier on the list. Menarik ya. Ini kalau kita lihat dari video yang tadi. By the way, ini saya dikelilingi sama 2 perempuan hari ini. Jadi memang topik kita hari ini pas banget sama video yang mau kita bahas. Nah, mungkin di sini saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini ada co-host kita Zalika Liliandana. Halo, Nyalakan People. Halo. Nah, dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Anita. Halo Mbak Anita. Halo Imam dan Lika. Halo juga Nyalakan People. Halo Nyalakan People. Nah Mbak, mungkin langsung aja kita bahas ke video tadi. Ya. Sebenarnya video tadi tuh relate banget sih Mbak dengan fenomena yang terjadi di sekarang ini. Apalagi rame tuh Najwa Shihab juga sempat bilang, kenapa sih perempuan itu selalu ditanya pilih karir atau keluarga, apa ibu rumah tangga? Jadi emang nggak bisa jalanin bareng-bareng ya Mbak? Atau memang harus memilih salah satu? Nah mungkin di sini ada dua perempuan, Mbak Anita dan Zalika. Mungkin boleh tolong dijawab Mbak pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, bisa nggak seorang wanita atau perempuan ya menjalani karir dan juga mengurusi keluarga? Jawabannya memang bisa. Ya, dan tadi video yang menarik ya dari Indra Nuyi, the former CEO of PepsiCo. Ya sekarang sudah umur 60-an ya, sudah bukan CEO lagi. Nah ada satu kata yang menarik tadi sebenarnya adalah we cannot have it all. Ya jadi tergantung perannya dulu nih. Misalnya di dalam keluarga juga contoh aja ya, berapa anak yang harus diurus, apakah ada extended family yang juga harus di take care. Tadi ada bicara soal orang tua yang sudah aging misalnya. Begitu itu kan menambah beban ke
seorang wanita karir tadi, ya kan? Tidak terlepas dari anak-anaknya sendiri begitu ya. Dan juga perannya di perusahaan atau organisasi. Nah, tadi dibilang juga ya, sebagai seorang CEO itu threefold of full time job. Itu memang iya begitu. Kebayang ya jadi CEO-nya PepsiCo, salah satu perusahaan terbesar di dunia ya, global brand gitu. Tuntutan seperti apa yang harus dijalani seorang Indranui? Jadi kita harus kembali ke kalimat bahwa we cannot have it all. Dan ada keyword kedua sebenarnya di situ dikatakan bahwa the person who hurts the most is usually your spouse. Jadi coba kita masukkan dulu konteksnya ya. Karena ini memang dilemanya biasanya dialami oleh, karena tadi kan pertanyaannya karir dan keluarga gitu ya. Dialami oleh memang wanita-wanita yang berkarir dan juga mengurusi keluarga. Nah, jadi artinya apa? Dalam kalimat itu sebenarnya artinya kalau mau ada equilibrium ya harus ada penyesuaian. Kalau ada penyesuaian, ada adaptasi, ada yang harus ngalah atau berkorban. Dikorbankan, ya. Ya, dalam hal tadi si Indranui menyatakan kembali ya perkataan suaminya Raj Nui gitu, bahwa urutannya dalam daftar selalu PepsiCo, 2 anak kita, and then ibu kamu, your mom, and then terakhir baru ada gue gitu ya, as your husband. Terus Indranui bercanda, masih syukur lo ada dalam daftar gitu, dalam list. Artinya kalau kita mengambil makna terselubung di situ, sebenarnya penyesuaian peran terjadi. Ya, dan Raj Nui sebagai spouse dari Indranui memang menjadi pihak yang menyesuaikan diri. Ya, dalam pembagian peran, tugas dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga ya. Artinya kalau kita bayangin kehidupan seorang CEO, misalnya seorang CEO udah pasti meeting pagi sampai malam, betul gak? Betul. Ya, itu nggak bisa lari begitu ya. Dan juga harus bisnis trip ya. Apalagi PepsiCo itu adalah perusahaan global ya. Entah hari ini di mana ya, hari ini di Asia, besok di Eropa, bener gak? Ya, itu adalah lifestyle yang harus dijalani oleh seorang Indranui gitu. Sehingga pertanyaannya, pengurusan rumah tangga, penyesuaiannya bagaimana? Ya, di sini saya mengambil kesimpulan ya, walaupun saya belum membaca secara detail, ya kemungkinan besar memang suaminya banyak berperan untuk mengurusi rumah tangga juga, setidaknya dalam memperhatikan kedua anak mereka gitu. Kalau enggak kan ya buyar ya, keluarga dan rumah tangga bisa bubar nih ya kalau dua-duanya kayak begitu. Jadi kurang lebih memang kita harus mengerti ada penyesuaian peran ya, dan ini adalah sebuah pilihan antara seorang suami dan istri. Pembagian perannya bagaimana, dan ini harus dibicarakan secara terbuka dari kedua belah pihak. Ya, walaupun saya belum masuk ke masalah stigma dan lain-lain begitu ya, tetapi kenyataannya itu works for seorang Indranui gitu. Ya, artinya suaminya mungkin harus berbesar hati ya, bahwa justru dia sebenarnya yang mendukung karir istrinya. Walaupun kalau dibaca dia juga punya karir sendiri begitu ya. Tetapi dia lebih ibaratnya mau ngalah lah ya, untuk ya kita harus terima juga bahwa Indranui memang lebih populer. Betul. Ya, dan lebih terkenal sebagai salah satu CEO PepsiCo yang sangat sukses. Ya, jadi ini masalah tadi ya, penyesuaian peran ya, adaptasi peran suami istri dalam sebuah rumah tangga ya, dan pasti ada quote in quote pengorbanan. Ya, pengorbanan. Tetapi selama kedua-duanya sepakat ya dan menuju satu tujuan yang sama, ini hanya masalah pengaturan saja. Pengaturan peran dalam yang secara pribadi ya, dalam kehidupan mereka berdua begitu. Kurang lebih begitu ya kalau saya boleh jawab. Jadi sebenarnya bisa nggak sih menjalani dua-duanya? Jawabannya bisa-bisa aja gitu. Ya, dan tergantung perannya dan tanggung jawab keluarganya sebesar apa, tadi saya bilangnya di awal. Yang kedua juga peran yang dituntut di dunia kerja juga sebesar apa. Ya, kalau udah sesenior seorang Indranui yang jadi CEO sebuah perusahaan global, ya itu tuntutannya pasti luar biasa tinggi. Sehingga adjustmentnya, adaptasinya
pasti juga sangat besar. Benar. Apalagi kalau di Ya. kasus ini keluarga ya Mbak ya. Keluarga yang Betul. harus menyesuaikan dan ngalah karena karir dari Indranuyi ini juga dia udah di atas ya Mbak ya untuk pegang si PepsiCo ini, dan juga nggak ada salahnya juga laki-laki itu menjadi atau ngurus rumah tangga juga kan ya Mbak ya. Iya, sekarang gini, di era sekarang ini saya ngelihatnya kalau dulu mungkin agak tabu ya dibicarakan, padahal prakteknya ada sih. Bahwa sebenarnya yang lebih aktif mencari nafkah itu mungkin istrinya begitu. Perempuan. Ya, tapi kalau saya boleh bilang sih seharusnya dua-duanya mencari nafkah. Ya, terlepas ini laki atau perempuan ya, suami atau istri, dua-duanya harusnya cari nafkah gitu. Tetapi nafkah mana yang lebih menjanjikan dan nafkah mana yang lebih menuntut, ini harus dibicarakan. Ya, nggak mesti lagi, apalagi di zaman sekarang ya, oh pria itu purely pencari nafkah, wanita itu purely homemaker atau ibu rumah tangga. Nggak lagi seperti itu. Ya, ini semua menjadi kombinasi yang sangat dinamis. Ya, dalam kehidupan rumah tangga ya, penyesuaian peran seorang istri dan seorang suami. Jadi nggak ada salahnya memang bahwa pembagian peran ini juga kadang-kadang membuat situasi tertentu ya, membuat misalnya si suami lebih banyak mengurusi rumah tangga. Tapi kalau tanya saya secara pribadi, seharusnya dua-duanya itu tetap punya nafkah. Apapun yang dikerjakan begitu. Tetapi kalau sampai nih jadi full time house husband, kembali lagi itu kesepakatan dalam keluarga tersebut, dalam rumah tangga itu ya. Selama istrinya nggak keberatan dan pembagian perannya jelas, suaminya juga nggak keberatan. Ya. Jadi ini sering fenomena yang udah cukup sering terjadi sebenarnya ya di keluarga modern. Benar. Ya. Oh, tadi kan ngebahas dari video ya Mbak ya. Kalau kamu mau jadi mana nih, wanita karir atau Kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih kan ya Mbak ya? Kan itu tergantung lagi sama prioritas kan. Cuman Prioritas, tadi menarik ngelihat video tadi dan ngelihat Mbak Anita kan kayaknya punya kemiripan ya Mbak. Mbak Anita kan juga menjalankan multi peran. Sebagai pebisnis juga, waktu itu juga bekerja sebagai full timer job dan juga sebagai istri gitu. Selama itu Mbak, mungkin sampai sekarang juga Mbak, ada nggak sih tantangan yang paling menonjol atau gimana gitu, yang bisa di solve atau mungkin yang Mbak Anita rasakan dan ini mungkin bisa diaplikasikan juga ke Nyalakan People yang lain gitu. Maksudnya tantangan sebagai seorang wanita yang berkarir, begitu ya. Saya akan ambilnya mungkin dua fase berbeda ya, sebagai seorang wanitanya dulu, ya karena saya lahir sebagai seorang wanita, begitu ya, seorang perempuan, dan nanti juga sebagai peran tadi ya, sebagai akhirnya seorang istri, gitu kan, jadi seorang wanita dulu, ya kan awalnya. Nah, menurut saya sebenarnya tantangannya apa ya? Jujur, saya malah ngelihat tantangan itu di sekeliling saya gitu, di perempuan-perempuan lainnya. Ya, saya ngelihat banyak stigma ya dan mindset yang salah yang ditanamkan ke perempuan. Nah, saya sendiri unik nih. Ya, walaupun sebenarnya keluarga saya keluarga patriarki ya, tapi saya ngelihat keluarga patriarki itu malah sebenarnya menerbitkan wanita-wanita super ya. Wow. Bentar. Tapi bukannya kalau dari keluarga kan memang lingkup pendidikan yang utama itu dari keluarga ya Mbak ya. Betul. Keluarga itu kan memang kalau ngomong apa ya, apalagi dari kecil kan ya Mbak, biasanya kan tercekoki atau terdoktrin. Ya sudah patriarki gitu Mbak. Tapi kenapa bisa jadi Mbak Anita yang sekarang Mbak? Nah, itulah ya, ini ada dua hal ya, ketika kita dicekoki sesuatu ada dua respons kan. Oke. Kita terima, yang pertama kita terima itu sebagai kebenaran. Yang kedua kita marah. Karena stigma atau dogma itu dipaksakan ke kita. Ya, saya ini yang nomor 2. Saya ini yang nomor 2. Ya, semakin distigmakan, semakin saya ingin buktikan kamu salah. Dan lebih cari tahu lagi ya Mbak. Yes. Selama saya melihat gitu ya, kenyataannya apa ketika wanita distigmakan ya sebagai kaum yang lebih lemah, termarginalisasi gitu ya. Saya ngelihatnya wanita tuh hebat banget loh. Ya, selama saya bekerja, nggak usah jauh-jauh deh, saya lihat ibu saya sendiri gitu besarin anak sambil juga cari nafkah. Itu ibaratnya sebuah evidence yang saya saksikan dari kecil begitu ya. Dan juga bagaimana saya waktu mulai bekerja, saya bersyukur banget ya, saya kerja di perusahaan multinasional, banyak sekali
dan di awal tahun 2000-an begitu ya, nggak kayak sekarang. Banyak sekali wanita-wanita yang sudah menduduki posisi direktur gitu, bahkan chief di tahun itu. Dan saya jadi curious ya, dan ternyata mereka wanita-wanita yang juga seorang ibu gitu. Ya, jadi itu membuat saya makin yakin ya bahwa sebenarnya ini semua mungkin. Sebenarnya tergantung mindset berarti ya Mbak. Mindset. Ya, mindsetnya sangat penting. Stigma itu terjadi di masyarakat. Kalau wanita merasa dikotak-kotakan ya, diletakkan dalam sebuah posisi tertentu, itu terjadi. Nah, tetapi respons kita itu penting. Ya, respons kita terhadap stigma yang dikenakan ke kita itu penting, sehingga sebenarnya saya besar dengan karena saya nggak merasa stigma itu melekat ke saya ya. Saya besar itu amazingly ya dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Ya, that I can do the things like also men can achieve gitu. Karena kenyataannya bisa. Jadi kalau sebenarnya perempuan merasa termarginalisasi, saran saya adalah buktikan dong bahwa kamu nggak seperti itu. And people respect you because of what you can do and your achievements gitu ya, dan itu akan mematahkan stigma itu tersendiri gitu. Itu menurut saya, Imam ya. Iya, masalahnya di luaran sana kan memang jarang wanita itu yang berpikir seperti Mbak Anita atau berpikir seperti Lika. Apalagi Lika ini kan aktivis ya Mbak. Diulangin terus. Catat. Perempuan. Jadi memang ya stigma tadi betul kata Lika, mindset. It's all about mindset. Ketika perempuan itu tidak bisa melakukan sesuatu, ini laki-laki terkotak-kotakan. Berarti ini masuk ke pembahasan kesetaraan gender nih Mbak. Ini yang menarik kita bahas. Mungkin boleh kita bedah dulu kali ya Mbak ya, karena setara itu kan banyak maknanya. Nah kalau menurut Mbak Anita sendiri, kesetaraan itu artinya apa sih Mbak? Kesetaraan simply gini aja deh, di luar peran natural ya, bahwa memang wanita yang diciptakan Tuhan punya rahim begitu ya. Dan yang akan carry the baby ya, dan proses melahirkan segala macam. Di luar itu kalau kita put aside the gender. Ya, sebenarnya what women can do, what men can do, and vice versa itu sama aja. Betul. Ah masa Anita? Ya of course. Contohnya kalau teman-teman pernah baca ya, karena akhir-akhir ini lagi hangat juga ya, dikatakan bahwa pesawatnya Amelia Earhart ya, salah satu aviator, pionir aviator wanita pertama di Amerika, itu ditemukan ya di Lautan Pasifik dari gambar sonar gitu ya, karena hilang kan, memang hilangnya di perairan ya, di perairan Pasifik. Udah lama banget cerita ini ya. Jadi Amelia Earhart ini adalah wanita pertama yang terbang solo ya, di awal tahun 1900-an gitu, terbang solo melewati transatlantik. Ya. Sendirian naik pesawat terbang. Ya. Cessna gitu Mbak. Ya pesawat yang masih pesawat kecil itu ya, pesawat kecil ya, bukan pesawat jet gitu, bukan gitu. Dan itu dia lakukan solo flying begitu, dan itu memecahkan rekor dunia gitu. Dan itu membuktikan sebenarnya yang stigma bahwa kaum wanita itu lemah dalam soal navigasi ya, lemah dalam soal decision making yang terlalu emosional atau apa, bisa dilakukan gitu. Jadi we have to put aside the gender and the tendency of gender gitu. Artinya gini, kan banyaklah bercandaan ya kalau kita di jalan aja deh. Saya suka kadang-kadang agak ini ya, argumen ya sama suami saya gitu. Kalau di jalan ada yang nyetirnya lama, takut, atau parkirnya susah, Perempuan. ini pasti cewek. Dan saya akan bilang gini ke suami saya, tergantung ceweknya. Kalau saya tidak mungkin, kata Mbak Anita. Tergantung Semua ceweknya perempuan dulu, sama. ya kan? Memang dari segi kalau kita lihat otak ya, brain structure gitu, dari perempuan dan laki-laki memang agak berbeda. Karenanya kenapa laki-laki itu memang lebih bagus dalam menavigasi gitu. Nah, saya ini sebenarnya brainnya agak laki-laki. Ya, walaupun gak laki-laki banget gitu ya. Karenanya sebenarnya ada gak perempuan-perempuan yang sebenarnya brainnya ya itu lebih wired towards men's work gitu? The answer is ada. Ya, contohnya ya Amelia Earhart tadi.
Ya, dan juga kalau teman-teman boleh browsing ya mengenai Wally Funk. Ya, salah satu orang-orang wanita pertama ya di Amerika itu yang ikut project astronot perempuan. Oh wow. Ya, itu sekarang udah umur 80-an ya. Jadi Ibu Wally ini waktu umur 82 tahun dia akhirnya terbang keluar angkasa. Ya, diajak sama Jeff Bezos naik Blue Origin ya. Space Shuttle yang penerbangan perdana ya ke luar angkasa. Nah, beliau akhirnya punya kesempatan ya di usia 82 tahun. Kenapa beliau nggak punya kesempatan di hari-hari itu? Ya stigma. Stigma. Padahal kalau baca mengenai biografi Wally ya, dia tuh lulus semua mental and physical test untuk menjadi seorang astronot. Qualified namanya. Qualified. Ya. Walaupun seorang wanita. Jadi bahwa kayak ini kita menstigmakan ya bahwa ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan, nggak selalu demikian. Makanya kesetaraan gender adalah let's take out the gender factor. Ya, and it's purely just talent and capability. Ya, bakat dan kemampuan, kompetensi gitu. Maka sebenarnya apakah pria bisa melakukan pekerjaan wanita? Bisa. Wanita bisa melakukan pekerjaan pria nggak? Pekerjaan pria wanitanya sebenarnya itu sebuah stigma ya. Betul. Ya, yang sudah ada di masyarakat dari dulu gitu. Dari dulunya begini. Bukan berarti nggak bisa criss cross gitu ya. Vice versa gitu. Bisa sebenarnya, dan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Nah, tetapi saya juga mesti ingetin ya buat kaum wanita, mungkin perempuan yang lagi stay tune. Ya, kesetaraan gender itu juga berarti bahwa ya kita juga nggak minta dispensasi. Ya, betul. Ya, karena akan gue cewek gitu. Lu harus nggak gitu gitu ya. Saya masih ingat kebetulan saya ngambil kuliah dan bekerja di bidang laki-laki. I'm always surrounded with many men ya towards my professional career begitu di bidang IT. Saya masih ingat saya baru kerja gitu ya, baru lulus kerja, dan ada satu sistem problem yang mesti saya hadapin, dan saya mesti sampai malam nongkrong di server room ya. Nggak kayak zaman sekarang ada teknologi dengan cloud dan lain sebagainya. Di hari itu you have to really datang masuk ke dalam server room yang dingin ya, di mana server itu berjejer ya kayak di film-film, pakai jaket karena dingin banget, and then you troubleshoot di depan servernya langsung begitu. And I did that because it's my responsibility. This is not about my gender. Yes. Waktu tanggung jawab itu datang, saya nggak bisa bilang gini, wah ini bakal ke server room yang gelap dan dingin gitu ya, dan sendirian dan sampai malam, ini kan tugasnya laki-laki. Nggak bisa. Ya. Itu juga artinya kesetaraan gender. Gimana mau setara kalau kayak gitu ya Mbak ya? Betul. Karena ini tanggung jawab saya. Again, let's put aside the gender. This is my job, my responsibility, and I am fulfilling my responsibility. Bukan soal gendernya. Gitu. Dan saya nggak minta kolega saya yang laki-laki yang mengerjakan. Enggak, this is my responsibility. Ya. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka sebenarnya kesetaraan gender itu tercipta sendiri. Ya. Tapi Mbak tadi menarik yang Mbak Anita kan bilang kalau misalnya Mbak Anita itu juga tumbuh di mana male dominated gitu ya Mbak ya. Kuliah, bekerja mungkin ya Mbak. Laki-laki gitu ya. Iya, didominasi oleh laki-laki. Pernah gak sih Mbak Anita tuh mengalami double standar gitu Mbak? Yang mana kan biasanya kalau misalnya laki-laki tegas itu dia dianggap reliable gitu. Dia emang wah tegas, pemimpinnya tegas. Tapi kalau perempuan tegas sedikit cerewet, baperan, emosian gitu-gitu. Pernah gak sih Mbak mengalami hal-hal kayak gitu? Iya, masuknya Saya malah melihat karir saya ini unik ya. Kebanyakan orang itu ya sebagai wanita itu kelimpungan ya kalau misalnya timnya semuanya laki-laki gitu. Saya boleh mengakui saya spesialis di bidang ini. Itulah kenapa kita ngobrolnya dengan Mbak I'm Anita. literally working in a man's world ya. Saya pernah punya kondisi peer saya laki-laki semua, bos saya laki-laki, anak buah saya juga laki-laki semua. Ya, so I'm literally surrounded by men. Ya, jadi masalahnya begini teman-teman adalah kadang-kadang itu masalah gendernya udah membuat kita bias. Iya, setuju. Ya, padahal again ya, kita harus take out masalah gendernya. Terlepas dari ini wanita atau pria, ini adalah masalah tanggung jawab. Masalah roles and responsibilities.
Ya, saya nggak pernah melihat sesuatu yang namanya tanggung jawab kerja itu dari gendernya. Tetapi bukan berarti gender tidak memberikan variasi ya terhadap dunia kerja. Jelas ya, tetap tendensi seorang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Walaupun saya biasa bekerja di bidang yang banyak prianya begitu, bukan berarti saya ini pria. Saya tetap punya touch-nya women gitu ya dalam memimpin yang memang nggak dimiliki pria begitu. And the other way around ya, pengertian ini harus bisa dimengerti. Makanya kenapa ada studi yang bilang bahwa kalau mau manajemen senior management itu sehat dalam sebuah perusahaan, nggak boleh semua senior leadersnya itu laki-laki. Betul, harus ada sudut pandang perempuan. Ya, awalnya saya agak bingung ya, apakah iya gitu. Sampai saya pernah datang ke satu ruang meeting yang memang senior leadersnya laki-laki semua, gitu. Dan saya merasa ruangan ini kok dingin banget ya. Ya, terus saya baru sadar bahwa disinilah peran perempuan. Berarti butuh sentuhan perempuan. Butuh sentuhan perempuan ya di dalam kepemimpinan gitu. Tetapi kita membawa different kind of flavors, tapi bukan mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawabnya sama terlepas laki-laki atau perempuan. Bukan berarti ya nyalakan people atau teman-teman di sini. Karena tim saya atau anak buah saya perempuan, saya jadi takut nih ntar dia nangis atau lebih halus perasaannya. Ya kalau salah ya harus diomelin gitu kan. Harus diberitahu, harus ditegur. Regardless dia laki atau perempuan. Betul ya? Betul. Tetapi ketika dalam dunia kerja kita membawa different kind of flavors, I have to agree. Ya, ada satu hal yang menurut saya kenapa women in leadership itu brings flavors, different kind of flavors. Bagaimanapun wanita ini lumayan lebih seksi repot. Betul, setuju. Benar gak? Pria by nature, tidak semuanya ya, saya tidak mau mengeneralisasi. Pria by nature itu males ya ngurusin yang perintil-perintil yang sifatnya lebih kayak yuk kita bikin outing ya. Terus kaosnya mesti gimana ya, makanannya gimana. Setuju. Saya jujur ya, ibaratnya orang kalau bilang saya kamu tuh tomboy Anita gitu ya. Ya ada benarnya gitu ya. Saya memang grew up a bit tomboy-tomboynya saya gitu ya. Emang ngurusin begituan saya masih suka. That's my women touch gitu ya. Ya, ngurusin event ya, ngurusin hal-hal yang sifatnya memang flavor yang bisa dibawa oleh seorang wanita gitu. Tetapi tanggung jawabnya sama. Ya bukan karena dia juga jadi laki-laki kita jadi lebih kerasin atau perempuan ya dan juga sebaliknya begitu. Kalau perempuan sama perempuan juga jadi lebih keras ya nggak gitu ya. Jadi artinya sesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ya semua ini masalah performance, kompetensi, betul gak? Tetapi kalau ditanya apakah pria dan wanita membawa different kind of flavors di dunia kerja, dalam organisasi, dalam workforce, jawabannya adalah ya. Ya, jawabannya adalah ya, karenanya memang sebuah organisasi tidak sehat kalau laki-laki semua atau perempuan semua. Harus ada variasi. Berarti dari penjelasan Mbak Anit tadi, gimana Mbak Anit nge-handle responsibility sebagai seorang karyawan gitu ya Mbak. Mbak Anit gak pernah merasakan adanya diskriminasi itu Mbak, double standard yang di-labeling sama mungkin anak buah atau peers laki-laki. So far saya boleh bilang tidak. Ya sekalipun ada mungkin saya gak merasakan secara langsung. Ya malah mungkin sebenarnya the way di lingkungan waktu saya masih kecil ya atau growing up begitu, malah memang sebenarnya ada persepsi perbedaan nilai antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Tetapi selama saya sekolah ya, selama saya bekerja, jawaban saya adalah tidak. Wow. Ya kenapa? Karena you have to prove ya that you cannot be discriminated. Gitu. Tapi saya percaya sih Mbak, karena memang melihat kan kata Mbak Anit kita harus proven dulu gitu. Tapi nggak bisa kita pungkiri Mbak, kalau semisalnya ada perempuan yang mereka sudah masuk ke taraf tertentu misalnya sebagai karyawan udah jadi seorang lead gitu.
yang mana itu mereka termasuk masih minority di sana dan mereka tuh masih mengalami keminderan gitu Mbak. Bisa nggak ya, bahkan untuk perempuan peersnya kadang kan ngerasa wah lebih kayak kompetitif antaran perempuannya gitu Mbak, belum woman support woman gitu. Nah Mbak Anita ada tips nggak sih Mbak, gimana caranya untuk sepercaya diri Mbak Anita seperti sekarang gitu? Woman support woman ya. Actually women have to support all ya. Iya, enggak. Fairly. No, the thing is this. Saya bisa mengerti kenapa women support women gitu. Karena kenyataannya adalah diskriminasi, marginalisasi itu terjadi. Nah, gimana caranya yang tadi Lika tanyakan ya. Semuanya itu berawal dari mindset ya. Back to all about Ya, mindset. tadi ada kalimat bahwa kurang percaya diri atau lack of minder. confidence Betul. gitu ya. Merasa kayak gue nih jadi misalnya wanita pertama nih yang diangkat jadi kepemimpinan misalnya ya di organisasi ini. Kalau saya jadi dia ya, instead of minder, saya bangga bukan main. Akan semangat ngebuktiin ya Mbak ya. Exactly, kayak wow, this is historical moment ya, karena I am breaking ya all this stigma di organisasi ini sebelumnya, bahwa sebelumnya nggak ada pemimpin perempuan misalnya, dan misalnya kalau saya jadi orang pertama yang diangkat, bukannya saya justru minder, saya bangga. This is mindset issue. Ya kadang-kadang begitu kita naik, ada yang meragukan kita nggak? Ada. Banyak sih Mbak. Banyak. Saya terima itu juga, terima ya. Pasti ada ini orang yang meragukan segala macam, but it's okay. It's okay. Itu mau kita perempuan, mau kita laki-laki, yang meragukan akan selalu ada. Memang kalau in the males dominated world lalu ada perempuan muncul, maka keraguan itu makin besar. Betul gak? Betul. Ya pasti iya gitu. Nah itu is a matter of kita bisa gak membuktikan diri bahwa yang diragukan itu gak benar. Ya bahwa saya kompeten to do what I do. Ya dan itu memang harus ditunjukkan. Kalau kita ibaratnya tunduk ya terhadap ketidakpercayaan diri tadi, maka sebenarnya apa? Kita merusak kesempatan yang kita peroleh gitu. Tetapi ingat, ini nggak cuma kesempatan yang kita peroleh, kita juga merusak kesempatan untuk membuka pintu ya bagi wanita-wanita lainnya di generasi mendatang gitu, untuk bisa mencoba menjadi seorang pemimpin. Ya gak? Setuju, Kalau kita Mbak. nggak ambil tongkat itu dan tunjukkan bahwa I can do this gitu, and I'm very confident I can, maka kita nggak memproyeksikan ya kepercayaan diri itu kepada perempuan-perempuan lainnya. Karena Lika, mungkin dari 10 perempuan yang di bring up ya atau dibesarkan dengan stigma tadi ya, dan marginalisasi dan diskriminasi, dari 10 mungkin cuma 1 dan 2 gitu yang bisa berpikir seperti saya kan? Iya. Ya, yang ketika mungkin dibedakan malah ingin mendobrak gitu. Sisa 8-nya gimana? Ya terperangkap. Ya, menerima itu sebagai kebenaran. Ya, dan itu terefleksikan sampai mereka jadi mereka bekerja, menjadi seorang ibu di dalam rumah tangga, itu semua terefleksikan nilai-nilai yang pernah ditanamkan di mereka. Nah, itu yang harus kita stop. Iya, setuju. Karena memang nggak bisa dipungkiri juga sih Mbak, karena kan kita hidup di negara yang penduduknya juga mayoritas Muslim, dan Muslim itu memang ajarannya ya tadi mungkin lebih kental dengan patriarkinya. Mungkin perempuan tadi berpikir kodratnya sudah di rumah saja, kodratnya biarkan laki-laki. Itu bukan perempuan yang berpikir kodrat seperti itu laki-laki ya. yang bekerja. Tolong. Tadi kan Mbak Anita udah bilang kodrat perempuan itu ada 2. Banyak yang berpikir kayak gitu. Iya. Nah jadi banyak yang berpikir kayak gitu, padahal saya tahu, tenang Lika, saya tahu. Kodrat itu memang dia berbicara tentang perempuan itu menstruasi yang tidak bisa dilakukan atau yang tidak bisa pria alami. Melahirkan, menyusui itu memang, tapi untuk misalkan cuci piring, bersih-bersih rumah itu bukan kodrat, tapi asal siapa yang mau dan tidak, ya balik lagi ke mindset, stigma, dan itu masih kental di Indonesia sih Mbak. Orang-orang dan teman-teman saya juga masih banyak yang berpikir seperti itu.
Jadi memang masih Jadi harus kental dikomentari nggak itu tadi, Iya. Imam? Nggak usah sih. Nggak usah sih. Iya. Tapi banyak menarik sih Mbak. Kalau misalkan tadi berbicara di awal tentang kesetaraan, mungkin kesetaraan bisa saya ambil satu kata kunci, seimbang. Jadi mungkin bukan setara tapi seimbang. Misalkan saya datang ke bus atau ke kereta, saya datang dengan adik saya, lalu ada bangku 01. Di situ ada banyak perempuan, lalu saya duduk. Kalau misalkan saya duduk dan adik saya berdiri yang masih kecil, itu tidak seimbang karena saya masih punya kekuatan yang jauh lebih kuat, sedangkan adik saya tidak. Kalau misalkan adik saya duduk dan saya berdiri, artinya seimbang, adik saya duduk. Dan bisa kita ubah lagi opsi ketiga, saya duduk atau adik saya di pangku. Nah, terus banyak yang perempuan yang bilang di sini nggak ada yang mau berdiri ya. Saya di sini perempuan, dia tidak hamil, dia tidak tua. Jadi banyak yang masih berpikir kayak gitu. Lalu ada jokes opsi kayak gini. Ya udah kalau kamu mau duduk, saya duduk, kamu saya pangku gitu. Kamu saya pangku, adik saya berdiri gitu. Nggak masuk ya. Kenapa? Kasihan. Keren kan. Ya balik lagi ke topik sih Mbak. Jadi banyak banget. Oh, jadi curhat barusan. Jadi banyak banget ya pikiran-pikiran kayak gitu. Tadi tercerahkan juga sih sebagai saya kaum laki-laki gitu ya Mbak ya. Tadi dari pendapat Lika, dari masukan dari Mbak Anit juga. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang wanita karir, seberapa penting sih Mbak untuk wanita itu punya pegangan finansialnya sendiri? Jadi tidak bergantung terhadap laki-laki. Apakah penting atau iya tetap harus kerja tadi seperti jawaban Mbak Anit di awal atau gimana sih Mbak untuk Ya pegangan pas finansial? Imam tanya soal ini, kita bicara kemandirian finansial ya. Seorang wanita begitu ya, itu pas ngomong apakah penting, di jantung saya bek gitu. Saking pentingnya noncok. Saya akan bilang amat sangat penting. Amat sangat penting untuk Amat punya sangat penting. kemampuan finansial. Yes, untuk seorang wanita, apalagi seorang ibu ya di dalam rumah tangga punya kemandirian finansial. Saya tidak against orang-orang yang bilang pengen jadi full time wife atau full time mom begitu ya, dan gak mengerjakan yang lain. Saya percaya satu prinsip bahwa kita semua baik pria ataupun wanita apapun itu ya, ada orang yang memang sempat menjadi ibu atau menjadi ayah, ada yang tidak sesuai dengan panggilan hidupnya masing-masing. Kita semua ini diberikan Tuhan bakat ya dan kekuatan masing-masing untuk berkarya. Itu saya percaya. Ya. Dan apalagi di dalam rumah tangga gitu. Ya, jadi banyak juga orang-orang yang bilang ya saya kan sudah full time mom gitu. Dan nafkah itu dari suami saya. Saya banyak lihat bahwa sometimes ya dalam kehidupan rumah tangga itu nggak selamanya berjalan mulus. Betul gak? Kadang-kadang terjadi yang namanya perceraian. Iya. Ya, kadang-kadang seorang ibu rumah tangga harus ditinggalkan oleh suaminya selama-lamanya misalnya. Kadang-kadang juga ada tanggung jawab yang lain. Orang tua yang sakit ya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya banyak dapati bahwa mereka yang tidak pernah membangun kemandirian finansial ini dalam kondisi seperti ini benar-benar terperangkap ya. Iya. Dalam kondisi yang sulit. Kebayang ya, misalnya kita lulus kuliah nih, kan rata-rata anak zaman sekarang minimal lulus kuliah lah ya. Iya. Tapi banyak yang langsung menikah ya, terus ya udah nggak kerja begitu. Betul. Nggak lakukan apapun lah, mau side job kayak freelance kayak bisnis sendiri, side hustle, nggak sama sekali begitu. Iya. And then 10 years later something happen. Ini seperti saya kasih contoh tadi. Ya syukur-syukur kalau warisannya banyak. Warisan banyak pun ngerti ngolahnya nggak? Iya. Ngerti mengelola nggak? Gitu. Banyak yang bilang itu tugasnya laki-laki, urusannya laki-laki deh soal begituan. Big no-no. Setuju. Ya. It's a big no-no. Karena when that time comes ya, dihadapkan pada realita yang berat, siapapun dia, baik seorang pria atau wanita, harus bisa menghasilkan nafkah demi keberlangsungan rumah tangga. Minimal kalaupun tidak punya anak, kehidupannya sendiri. Then what after this? Iya.
Ya, dan 10 tahun itu bener-bener lost ya from the job market, from the workforce, nggak ngerti tren, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti organisasi, nggak mengerti pekerjaan apapun. And then bayangin gap yang harus dia tutup ya, ketika dia harus kembali ke workforce 10 tahun kemudian. Betul. Wow, that's a lot gitu. Saya tidak against ya orang-orang yang pengen jadi full time mom saja tanpa doing anything else gitu. But be careful ya. Sometimes reality doesn't go with what you wish for. Ya, ketika itu terjadi, di mana safety netnya? Di mana safety netnya? Iya. Ya. Bahkan kan banyak juga, mungkin ada kali ya, nggak terlalu banyak perempuan yang bahkan dia mungkin nggak cocok sama pasangannya, mau cerai tapi bertahan karena ya nanti saya gimana gitu. Benar. Apalagi banyak kasus-kasus KDRT di luar sana, dia masih tetap bertahan demi finansial sih Mbak. Ya itu. Is it a life worth living? Saya bersyukur ya. Saya ini dari kecil mandiri secara finansial ya. Saya masih ingat saya cari uang sendiri dari umur 14 tahun ya. Wow. Ya, dari 14 ya. Dikala orang-orang belum mikirin ini, saya udah mikirin ini gitu ya. Makanya kenapa saya bilang big no-no. Big no-no ya. Enggak, jangankan soal gender gitu. Saya waktu remaja aja saya udah bisa earn my own money. Ya, and it gives me power. And power give you options and choice gitu. Betul gak? Betul. Karena ketika kita tidak punya power, financial power, maka our choice is limited. Ya gak? Makanya kenapa orang stay di sebuah relationship yang abusive. Betul. Ya, karena alasan finansial tadi. Karena tidak punya pilihan. Ya, dan ini tidak sehat ya. Kadang-kadang orang berpikir ya nggak apa-apa lah berkorban gitu. Tapi bayangkan misalnya kalau punya anak-anak, anak-anak yang hidup dalam kondisi begitu bagaimana gitu. Ya kan? Atau kesehatan mental si istri atau si ibu yang harus ada dalam kondisi apa nih istilahnya kayak KDRT finansial gitu ya, bukan KDRT fisik begitu. Ya, artinya mereka hidup di dalam tekanan yang luar biasa hanya karena ketidakmampuan mencari nafkah tadi. Dan bayangin ya spouse-nya ya atau si suami itu merasa powerfulnya kayak apa gitu. I don't wanna be in that situation. I always tell myself I don't wanna be in that situation. Jadi ibaratnya hidup kita, I want to have my own control of my life. Not in somebody else's punya decision. It's a no. Ya, karena kalau begitu caranya kita benar-benar menggantungkan hidup kita kepada orang lain dan ditukarkan dengan apa? Dengan kehidupan kita yang sesungguhnya kan, our soul kan, trade it for financial security. Nah, itu menurut saya jangan sampai kejadian ya untuk kaum wanita yang lagi stay tune ya, nyalakan people di sini, jangan sampai itu terjadi di teman-teman semua. Karenanya kemandirian finansial sangat-sangat penting. Kalau buat saya wajib ya, saya kadang-kadang ya mau ngomong cuman susah ya kadangnya tanpa menyinggung orang lain gitu ya, bahwa you better, misalnya banyak orang yang abis kuliah langsung nikah aja ikut suami. Come on. You have to try to have a job. Betul. At least for 2 or 3 years kan. Gitu. And then mengerti bahwa gini loh berkarya di dunia real itu ya, berkarya, mencari nafkah, memberikan kontribusi buat dunia itu kayak begini. And then it also prepares you better financially, secara skill juga, dan mentally juga lebih siap buat mengajarkan anak-anak. Betul. Karena you know what the real world is actually asking for, because you've been there. To prepare your children better begitu. Setuju Mbak. Ya, jadi kalau saya sih haluannya ya, pertama kalau udah kuliah jangan buru-buru nikah. Ya, kerjalah. Gitu. Apalah berbisnis, bekerja, terserah judulnya apa, tapi rasakan dulu berkarya. And then you have your own confidence ya, your own financial independence begitu ya. Barulah silakan memutuskan
langkah berikutnya gitu. Tadi Lika kayaknya udah gregetan mau ngomong. Silakan Lika. Semangat banget dia kalau Iya, bahasan gini. gimana, Lika? Iya Mbak, pemikiran-pemikiran seperti ini kan kita yang punya pemikiran seperti ini, Mbak Anita yang punya pemikiran seperti itu kan menurut saya itu kan is a privilege ya Mbak. Tapi nggak semua perempuan itu punya pemikiran yang seperti itu. Nah, bagaimana saya lebih pengen tanya tips dan mungkin saran dari Mbak Anita ya Mbak, bagaimana untuk perempuan yang mungkin dia nggak punya kesempatan yang sama seperti kita, udah terlanjur hidup di dalam perangkap yang mana tidak berpenghasilan karena memang dunia patriarki, konstruksi sosial mengatakan bahwa tugas domestik tugasnya perempuan, jadi kalau perempuan bekerja takutnya tidak seimbang dan lain sebagainya. Bahasa aktivis banget. Berat. Nah lalu bagaimana Mbak saran Mbak Anita untuk perempuan-perempuan yang udah hidup di dalam situasi yang seperti itu Mbak? Ya, sekarang kalau sudah hidup di situasi seperti itu kan ketika kita reach out ke mereka begitu kan ada dua pilihan. Apakah ya udahlah pasrah aja gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya bilang itu sedikit banyak ekuivalen dengan malas. I'm a bit ini ya karena I work hard for my career gitu. And I never consider bahwa menjadi seorang perempuan itu akibatnya itu sebuah kayak privilege untuk lebih bersantai dan berleha-leha. Never in my life gitu. Jadi kita bisa semoga mereka terbangkitkan ya dengan apa yang misalnya kita bagikan. Misalnya salah satu contoh di forum seperti ini aja begitu ya, dalam podcast pembicaraan seperti ini, diskusi ya. Tapi mungkin alangkah baiknya memang di sekolah-sekolah misalnya ya, kalau di rumah nggak didapetin di mana ya, di sekolah ya salah satunya, betul nggak? Memang harus banyak figur-figur wanita ini yang ditampilin. Nah again saya memang tidak besar dengan stigma bahwa gue perempuan nih nggak usah gimana-gimana deh gitu. Tapi bersyukurnya pas saya kerja saya ngelihat perempuan-perempuan hebat. Bos saya pertama perempuan, masih berteman sampai sini sampai sekarang ya. My first boss ya is a girl boss ya. Sekarang lagi ngetren ya #girl boss ya. Girl boss di mana-mana. My first boss was a girl boss gitu, dan dia baru melahirkan anak pertama. Ya, ketika jadi manajer saya begitu, dan di atasnya lagi another girl boss. I feel like gitu ya. So what I've been thinking is true gitu. Ya. Jadi kita perlu validating points and opportunities yang kayak begitu. Ya, dan itu harus lebih sering dikumandangkan. Kalau saya nggak salah baca ya, bahkan Indra Nui sendiri tuh dari kecil ibunya udah mendidik bahwa you can be anything that you want gitu ya. Udah disuruh bikin pidato segala macam ya. Misalnya kalau kamu jadi presiden gimana dan segala macam. Jadi udah dibangkitkan tuh pemikiran-pemikiran bahwa ini bukan masalah gender gitu. Nah, kalau kita baca lagi kehidupan misalnya kayak Kamala Harris ya, wakil presiden Amerika Serikat yang sekarang juga sama, ibunya juga seorang peneliti ya, dan terus mengumandangkan pemikiran ini ke anak-anaknya gitu. Ya, jadi kalau memang kita nggak dapet ini di rumah tangga, di tempat kita dibesarkan, di keluarga gitu ya, kita dapetinnya di mana? Ya, jadi harapan saya kalau memang ada aktivis atau apapun itu namanya ya, memang harus memberikan contoh gitu, bukan sekedar mengumandangkan ini kesetaraan, tapi I am the living proof that this is doable. You can dream about this because I am the living walking proof gitu. Lead by example ya. Jadi memang kita harus contohin itu dan beri kesempatan mereka untuk melihat. Ya, saya ingat di waktu saya kerja adalah salah satu sesi ya, kayaknya waktu itu Hari Kartini atau apa gitu, yang datang memang perempuan semua gitu ya. Yang diundang juga salah satu presidir di perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ya. Itu mirip-mirip tuh bahwa spouse-nya memang harus lebih banyak berkorban gitu ya, karena dia benar-benar sibuk sebagai seorang presidir, dan menurut saya itu kan permainan peran tadi. Ya, jadi kita perlu tuh menghadirkan figur-figur yang seperti ini supaya menunjukkan bahwa tadi ya pertanyaan awalnya, mungkin gak sih? Jawabannya mungkin. Yang benar iya. Dan banyak sudah dibuktikan.
Ya, banyak sudah dibuktikan gitu. Dan saya melihat sendiri ini mungkin. Ya, ini sangat mungkin dengan pengaturan yang tepat ya. Dan dengan apa nih? Stigmanya memang harus diangkat bagi yang terpengaruh stigma. Ya, tetapi setelah stigmanya diangkat, role modelnya diberikan begitu ya. Ini kan kembali kepada orangnya, makanya earlier is better ya. Yeah. Dalam menunjang mindset yang benar ini soal kesetaraan gender. Dia kan bukan semata-mata bahwa wah wanita protes ya bahwa harus disetarakan segala macam, tapi wanita membuktikan diri saya setara. Ya, saya nggak pernah menganggap diri saya I'm lower than men gitu, nggak pernah. Never ya. Oh ini kerjaannya laki-laki nih, nggak pernah gitu. Never. Ya, dan saya selalu tunjukin bahwa saya bisa lakukan apa yang laki-laki juga bisa lakukan. Again, ini hanya masalah roles and responsibility. Ini bukan masalah gender. Dan mindset. Dan mindset. Ya, ini hanya masalah mindset gitu. Tadi kembali lagi soal di luar ranah-ranah biologis ya. Peran pria dan wanita atau ranah-ranah flavor tadi ya. Bahwa seorang wanita memang brain structure-nya berbeda dari seorang pria dan lain sebagainya, tapi di luar itu nothing is impossible. Nothing is impossible ya. Saya juga salut ya waktu baca tentang Wally Funk ya, karena tes yang dia mesti endure ya untuk lulus keluar angkasa, walaupun dia akhirnya nggak terpilih begitu ya, nggak pernah dapat kesempatan itu. Silakan baca-baca nanti ya di rumah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tes fisik dan mental yang harus dihadapin. Saya sih nggak bakal sanggup ya. Makanya dia lolos gitu, bisa jadi astronot gitu, dan masih terbang keluar angkasa di umur 82. Artinya dia kemampuan fisik dan mentalnya di atas rata-rata gitu. Bahkan di atas rata-rata pria. Ya, jadi kembali lagi ini semuanya anything is possible in this world gitu loh. Ya, jadi harus mulai sedini mungkin ya, Lika, dan ini harus lebih dari sekedar propaganda. Ya, bahwa ini, tapi kita harus walk the talk ya, memberikan contoh, memberikan role model bahwa this is achievable, ini bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu, dan hasilnya akan luar biasa ya, karena kalau kita lihat banyak karya-karya luar biasa di dunia ini ya hasil karya seorang wanita. Ya, di berbagai bidang itu sudah terbukti. Ya, contohnya penemu radium ya, yang menemukan yang mendapatkan penghargaan Nobel ya, itu Marie Curie. Saya baca biografinya ya. Saya dulu kalau lagi down ya, saya bacanya tuh bukan sekedar baca komik ya. Saya baca biografi orang-orang yang hidupnya mirip saya gitu. Ya, I was not born with luxury. Ya, jadi apalagi ini mirip ya. Marie Curie juga dia seorang wanita, seorang scientist gitu ya, dan berkeluarga ya, akhirnya menemukan ya tadi pria yang bisa yang mensupport apa yang dia lakukan dan gak merasa terintimidasi ya. Kalau gak salah satu guru besar wanita pertama di Sorbonne University Paris ya, di zaman itu loh. Di zaman itu dimana wanita yang sekolah berapa sih, ini udah jadi guru besar gitu ya. Dan dia seorang jenius ya. Dan kalau saya lagi down dulu ya, saya baca tentang biografinya, and this is doable gitu. You have to be inspired by others. Ya. Semoga menginspirasi kaum wanita ya, karena kebanyakan kalau kaum wanita galau itu buat story. Bukan baca, kalau kan nonton drakor. Bukan baca untuk menginspirasi, tapi buat story lagu galau. Setelah kita minum dulu. Ini dijual nggak Mas Hanif? Enggak. Oh belum dijual, belum. Eksklusif buat yang ikut webinar aja. Untuk ikut kegiatannya nyalakan.id. Luar biasa. Kita minum dulu. Ya, jadi memang bisa. Menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Iya. Jadi memang perempuan itu kalau memang harus menikah, itu tadi saran dari Mbak Anita, itu persiapkan dulu fundamentalnya, mungkin dari segi karir, dari segi pengalamannya, pendidikannya. Jadi sehingga ketika dia memutuskan untuk menikah, dari sisi
kerangka di bawahnya itu udah siap. Jadi dia tidak bergantung terhadap satu atau dua orang saja, tapi dia bisa berdiri mandiri atau berdikari ya Mbak ya. Ya, mandiri secara finansial ya, Betul. dan critical thinkingnya jalan. Ya, critical thinkingnya jalan, bisa beropini sendiri ya, dan mampu berargumentasi dengan sehat begitu. Dan tentunya ini diajarkan ke anak-anaknya. Ya, karena dia mengerti ya, mengaplikasikan ini semua in the real world. Ya, in the real world gitu. Dan itu penting buat saya, itu sangat penting. Oke Mbak, ini ada pertanyaan titipan dari tim kreatif kita nih Mbak. Jadi misalkan mungkin aku tanya ke Mbak Anita dan Lika deh. Kalau misalkan pendidikan udah lulus kuliah, terus karir diberikan kesempatan ya 3-4 tahun lah, udah bisa berkarir secara mandiri. Tiba-tiba ada yang melamar Mbak. Ini pertanyaan titipan kreatif nih. Mati. Gimmicknya bisa. Terus ada dilamar sama laki-laki ya bisa anggap masuk ke 9 naga di Indonesia nih Mbak. Dia Konglo gitu Mbak ya. Kita berimajinasi aja what if gitu ya. Lalu mungkin Mbak Anita kalau punya anak atau Lika ketika Lika kan sekarang 23 jalan 24 udah berkarir juga. Gimana Mbak? Apakah Mbak Anita mungkin sebagai ibu atau Lika sebagai yang menjalaninya akan yaudahlah nggak apa-apa walaupun disetir, walaupun ya mungkin kebebasan finansial juga ada lah Konglo gitu ya, mungkin bulanannya 50 juta 100 juta ada gitu ya Mbak ya. Lebih kayaknya kalau Konglo. Lebih ya. Itu gimana? Mungkin dari Lika dulu. Akan Dari saya. ambil kesempatan itu enggak? Bentar ya, mikir 3 detik. Kalau dari hati sih, saya sih enggak. Enggak. Karena saya salah satu tim yang tidak memutuskan untuk nikah cepet-cepet menurut dari tuntutan orang lain gitu. Idealnya berapa kalau menurut Lika? Jujur belum nemu idealnya berapa, sesiapnya sih. Karena kan Siapa ya? saya percaya kalau misalnya nanti berkeluarga, saya siap untuk diarahkan ya. Nah kalau sekarang sih saya belum. Jadi kalau tadi pertanyaan seperti itu, kalau sekarang sih maaf dulu belum. Oke. Kalau Mbak Anita gimana Mbak kalau punya anak seperti itu? Dengan kondisi seperti itu? Ibaratnya misalnya saya menempatkan diri, saya sudah bekerja misalnya 4 tahun gitu, terus Iya. dilamar konglomerat gitu. Iya, misal. Well, I will make a deal. Oke. See, I always see it from an opportunity point of view. Ya, kalau saya ini sudah berdikari ya, berkarya ya, and I'm smart enough in my career, terus saya dilamar konglomerat, saya akan tanya, what can I do? How can we make things faster together? Apa yang bisa kita kolaborasikan ya Mbak ya? I don't wanna be bought, but I can add value to your household. Gitu. Saya bisa nambah nilai buat bisnis keluarga kamu. Misalnya, apa yang bisa kita garap bersama? Saya akan make sure di awal perjanjian ini ada. Oke. Ya, jadi kalau ada 2 cara melihatnya selalu. Ketika dilamar konglomerat, asik, ya kan? Artinya gue akan hidup mewah tanpa harus kerja segala macam. Kalau saya melihatnya the other way around, ya. Kalau saya menikah sama anaknya konglomerat begitu, dan saya harap dia bisa kerja, bukan sekedar anak konglomerat gitu. Karena kalau dia nggak bisa kerja, saya itu major turn off ya, buat saya begitu. Ya, artinya kita bisa berkolaborasi dong, ada multiplier effect dong. Dengan resources yang ada. This is amazing. Saya akan cek dulu values-nya sama nggak? Ya kalau saya punya values gitu untuk mengembangkan apalah itu ya, pendidikan kah atau kaum wanita kah, pemberdayaan perempuan kah, apalah itu, apa saja begitu ya. Ketika ada sumber daya yang luar biasa, saya akan pastikan bahwa ini akan mempercepat visi saya. Ya, nilai dan visi saya begitu. Jadi nggak ada yang salah ya dengan menikahi konglomerat. If you can get it, it's very good of you. You are lucky. Ya, but then ini supaya sinergi mencapai sesuatu yang jauh lebih besar. Karena resourcesnya besar banget. Yeah. Ya kan, with great power kan comes great responsibility ya.
kata Uncle Ben Parker Iya. di film Spider-Man, bener gak? Betul. Kalau kita nih bener-bener akan masuk ke dalam keluarga konglomerat, kita bisa melihat sebuah kesempatan ya untuk melakukan hal-hal yang besar ya dengan resources yang besar, tetapi harus dicek dulu value-nya sama enggak. Ya, karena kalau value dan visinya tidak sama, saya mungkin akan menjawab seperti Lika, mungkin tidak. Nah, itu sebabnya kenapa penting ya kita itu tahu dulu gitu. Dengan berkarya tujuannya saya apa, benar gak? Visinya saya apa? Ya, bukan berarti konglomerat pasti harus diambil atau pasti harus ditolak. Iya. Tapi menurut pertanyaan Imam tadi kayaknya dia tipe konglomerat yang saya cinta sama kamu, saya nggak mau kamu kenapa-napa, udah di rumah aja ya. Ini saya kasih bulanan 200 juta. Ya, kita bagi peran ya, kamu ngurus rumah tangga, Aku yang kerja nih, aku kasih 1 M. Apa tuh istilahnya trophy wife ya? Iya. Ada istilahnya tuh di dunia pop culture ya. Iya. Trophy wife ya, punya istri cantik ya hanya untuk dipajang dan lain sebagainya. Kalau cuma sekedar jadi trophy wife buat apa? That if you really want me, I can add a lot of values to you and to your business and to your organizations. I am more than just a trophy wife. Yeah, I can be a multiplier effect towards your business. Dicari banget yang kayak Mbak. Betul gak? Ya, walaupun sesederhana itu kan, kalau tidak ada kesamaan visi, misi ya dan values, ya ini bukan masalah konglomerat atau bukan, siapapun orang ini ya kita tidak bisa menjalani bersama kan? Iya. Ya karena ketika menikah ini kan satu bahtera. Ya kan? Ya. Kalau mau jalan sendiri-sendiri ya nggak bisa gitu. Nah kalau orang memilih untuk akhirnya menjadi istri konglomerat for the sake of ya ini financial security yang luar biasa dan hanya itu saja, saya menyayangkan. Saya hanya menyayangkan. Saya tidak berani, ini pilihan pribadi orang-orang, tapi saya menyayangkan karena sebenarnya ada resource yang luar biasa yang bisa diolah bersama gitu. Ini saya cara melihatnya agak beda memang. Iya, itu justru yang kita butuhkan. Iya. Ya. Oke. Ya walaupun saya tahu ya kayaknya waktu kita udah mepet, cuman ini pertanyaan terakhir Mbak dari tim kreatif kita gitu. Ini beneran nyala gak nih? Kalau ini nyala tapi tabnya kosong. Bisa. Mbak boleh nggak di menit-menit terakhir minta tipsnya untuk perempuan-perempuan yang mungkin kan sekarang tuh banyak perempuan-perempuan yang merantau dari asal daerahnya yang mungkin suburban gitu ya Mbak ya. Nah, ketika mereka sudah tercerahkan pikirannya, tidak terperangkap lagi dalam sistem yang patriarki ini, tetapi ketika mereka pulang ke rumah, itu kan budaya itu masih ada ya Mbak. Bahkan sering sekali ini cerita dari teman saya, kalau misalnya dia pintar, maksudnya dia sangat amat potensial untuk berkarir, tetapi dia diminta untuk pulang terus gitu dari keluarganya, kasihan orang tuanya sendirian, walaupun tidak benar-benar sendiri gitu ya Mbak. Gimana caranya untuk tidak menyakiti pihak manapun nih Mbak, antara dia apakah dia tetap stay di karirnya dengan dia membuktikan kalau dia bisa, dan dia bisa pun pasti akan membawa keuntungan bagi keluarganya, atau dia sebagai anak yang berbakti. Nah itu tadi perempuan multiperan gitu ya Mbak ya, harus balik ke rumahnya, ke daerahnya gitu. Menurut Mbak Anita seperti apa? Saya asumsikan ini tidak ada masalah gender ya, artinya yang anak laki juga ditarik pulang. Iya apa enggak? Kebetulan teman saya perempuan sih Mbak. Ya, maksud saya begini. Kalau ini masalah bahwa yang ditarik jadi anak perempuan ya, itu menurut saya kurang fair. Ya, karena tanggung jawab rumah tangga termasuk mengurusi orang tua yang mungkin sudah tua atau sakit-sakitan, itu tanggung jawab bersama between siblings. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh ini yang perempuan aja yang ngurusin, atau yang masih single aja yang ngurusin, it's not fair buat saya. Ya, kita harus secara, walaupun fair itu bukan 50-50, tetapi semuanya harus kontribusi. Ya, ini kita put aside dulu ya, assuming bahwa ini bukan masalah gender semata. Ya, apakah temannya Lika yang perempuan ini bagaimana menyikapi hal ini, begitu kan? Nah, tergantung nih, kalau misalnya ini kan bisa dibicarakan ya secara terbuka gitu dengan orang tuanya gitu.
Ya, walaupun saya tahu ya banyak kan kayaknya orang di Indonesia nggak bahas gini sama orang tuanya ya. Tabu gitu. Tapi kalau saya orang yang even di zaman saya ya, saya cukup outspoken. Ya, untuk bicara hal-hal sensitif dengan orang tua saya. Ya, emang udah begitu dari dulu ya. Ya, kita bisa bertanya kan secara terang-terangan, what kind of support sih yang sebenarnya ibu atau bapak perlukan? Do you really want me to leave my career to move here? If yes, why? Iya kan? Yeah. Karena pada akhirnya betul kita harus ada buat orang-orang tercinta, tetapi itu semua comes with pros and cons. Misalnya, yes, I leave my career, I'll be here with you, but I don't have income. Because I don't work. Ya kan? So, bagaimana saya menghidupi saya dan menghidupi misalnya bapak ibu juga. Gitu kan? Nah, pembicaraan ini yang menurut saya jarang dibicarakan terbuka gitu. Semata-mata anak berbakti itu ya harus ada deket di orang tuanya, ngurusin ya iya, tapi semua ini butuh uang. Kita suka lupa faktor ini. Yeah. Terlepas ini bukan yang anak konglomerat tadi ya. Yeah. Mari Beda kita cerita, put nggak that- diajak. Ya, kita put that out from the equation first. Ya, kita bicara orang kebanyakan. Ya, bukan yang resourcesnya tak terbatas tadi, itu sih nggak pusing. Ya, tentunya Lika bertanya karena dia bukan anak konglomerat, I Betul. believe. Ya, makanya bertanya pertanyaan ini. Nah, hal-hal ini mesti dibicarakan. Ya, secara terbuka begitu. Karena kadang-kadang again ini stigma nih dari orang-orang di sekeliling. Apakah benar ini yang diinginkan dari orang tuanya sendiri? Belum tentu. Ya, dan sekalipun jawabannya iya dan memang sudah sangat kritis misalnya situasinya, banyak opsi. Misalnya dengan mengambil unpaid leave. Ya. Cuti tak berbayar. Coba nego with your employer. Ya, saya mau take care of my sickly mother misalnya, begitu ya. Give me like 2 months or 3 months, begitu kan? Ya kan? Atau kalau saya sih selalu mikirnya gini, jika A maka apa kan? Udah ini root cause analysis, problem solving gitu. Atau orang tuanya yang dibawa. Pindah ke kita. Ya. Nggak semestinya kita ke yang sono, ikut. situ juga bisa ke sini gitu ya. Bisa juga begitu kalau kondisinya memungkinkan. Ya. Nah, tetapi kalau benar-benar harus ke sana dan memang diskusinya sudah terjadi dan memang harus demikian dan sudah dibicarakan matang di dalam keluarga, bukan berarti juga kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ya, saya punya dulu pernah punya temen lah yang akhirnya harus menikah dan pindah ke luar negeri gitu, dan harus ikut kan kalau udah menikah nggak mungkin pindah di 2 benua yang berbeda gitu ya. Harus ada yang ngalah quote in quote. Tapi ngalah kan bukan berarti kalah dong. Betul. Ya, artinya lu ngalah demi your spouse, it doesn't mean that you cannot do anything. There are always opportunities surrounding us wherever we go if we just look in more details enough. Iya gak? Iya Mbak, Ya, setuju. banyaklah kisah orang perantauan bisa tiba-tiba jadi pengusaha kaya, dari single mom yang merintis apalah. Kenapa orang-orang ini bisa? Karena mereka melihat ini bukan sebuah kondisi yang malah mematahkan sayap mereka gitu. Saya tidak mau temannya Lika melihat bahwa kalau sampai ya dia harus pindah ke kampung halamannya begitu, maka sayapnya patah gitu. Tidak. Ya, opportunities are everywhere. Ya, if you really want to build them gitu, you have to create opportunities ya. Gitu. Jadi living jobs itu bukan berarti, atau living your business bukan berarti juga di sana nggak bisa apa-apa begitu. Atau banyak cara arrangement yang bisa dibuat. Ya, jadi itu nggak selalu satu harga mati doang gitu. Kalau gue begini maka karir gue selesai, terpaksa gue berbakti. Kenapa nggak narasinya diganti? Kalau gue begitu, gue berbakti dan gue berkarya di tempat yang baru. Iya. Ngerti gak? Ngerti. Ya. Teman saya dengerin. Siapa sih namanya? Jelas nih Kak ya. Iya, Jadi Mbak. jangan sampai kondisi-kondisi ini ya membuat kita itu sayap kita patah ya karena satu dan lain, karena circumstance. Di awal-awalnya mungkin berat ya, tetapi bukan berarti tidak bisa.
Tidak bisa begitu. Apapun bisa dilakukan ya kalau kita benar-benar mau creating opportunities dan bekerja keras. Gitu. Setuju, ya. Mbak. Jadi jangan selalu dianggap itu kayak tadi ya pertanyaan Imam awal nih. Ini kalau udah menikah pilih karir, kenapa selalu 0 to 1 gitu ya Iya. pilihannya? Padahal we can combine. Ya. Ya. Orang tuh selalu pilih lu mau A atau B? Iya. Oh enggak, gue bisa masak A sama B jadi satu, jadi AB. Gitu. With my own Iya. wittiness ya. Dengan akal saya, dengan kecerdikan saya akan bisa atur ini semua sedemikian sehingga A dan B nggak mesti dipilih Iya. salah satu. Kalau bisa kenapa harus milih ya Mbak? Iya, exactly. Kenapa harus karir atau keluarga? Loh, bisa kedua-duanya. Bisa dengan arrangement yang tepat. Setuju. Iya, di era sekarang aja kan kalau misalnya kita berkaca di 2019 kemarin pilih Jokowi apa Prabowo ya sekarang aja udah ada Prabowo dan Combine. Gibran. Kenapa harus dia satunya? Ini perlu dikat gak ini? Ini nggak aman. Ya udah, tapi mungkin boleh nggak Mbak Anita Iya. ada pesan penutup mungkin untuk teman-teman perempuan di luar sana atau sobat nyalakan people yang mungkin Gen Z lah, kita fokus ke Gen Z aja yang baru memulai karir. Apa sih Mbak pesan-pesan untuk mereka ini terkhusus untuk kaum perempuan Saya dong. yang ngeliatnya? Saya akan simply bilang nothing is impossible. Sesederhana itu gitu. Kalau nggak percaya baca aja sejarah. Ya bahkan saya lupa sebut ya di entah berapa ribu tahun yang lalu sudah ada yang namanya Ratu Cleopatra. Ya one of the Yeah. greatest politician. Ya and she is a woman. Ya baca aja mengenai biografinya begitu ya, semua manuver politik yang harus dia lakukan ya, bagaimana dia menguasai banyak multiple language gitu ya di eranya dan lain sebagainya. Menurut saya ini semuanya udah ada dari dulu gitu ya, tetapi stigma-stigma ini dibuat untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Ya jadi jangan lihat gendernya, put aside that ya, it's all about kompetensi dan capability dan tentunya yang paling dasar sebenarnya kemauan. Ya, even if nyalakan people yang lagi stay tune ini juga seorang laki-laki gitu ya, dengan all your I would say more privilege mungkin. Ya di patriarchy society misalnya, kalau nggak ada kemauan juga what's in it for you? Nothing. Ya nggak ada yang dicapai juga ya kalau dengan segala fasilitas yang ada juga nggak ada kemauan. Iya. Percuma. Dengan segala fasilitas tidak ada tapi ada kemauan, it works wonders to you. Ya, setuju. Luar biasa. Aduh, pembahasan kita hari ini memang sangat menarik. insightful untuk teman-teman semuanya dan sobat nyalakan di luar sana. Nah, jadi bagi sobat nyalakan people, buat nyalakan people yang mau kita bahas topik apa berikutnya, boleh tulis di kolom komentar di YouTube, di TikTok, di Instagram kita di nyalakan.id. Dan terima kasih Mbak Anita buat waktu dan diskusinya. Terima kasih Mbak Sama-sama. Anita. Terima kasih, juga. Lika. Terima kasih Mas Sampai ketemu Imam. semuanya di episode next selanjutnya. episode. Bye-bye. Bye.